Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan tim pengadaan batu bara untuk mengatasi krisis pasokan batu bara, khususnya kalori sedang untuk kebutuhan PT PLN Persero. Iya, pemirsa, pemerintah membentuk tim khusus untuk mengatasi krisis pasokan batu bara untuk PT PLN Persero. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga telah meminta jajarannya agar memberikan ruang fleksibilitas aturan agar pasokan batu bara kepada PLN tidak tersendat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan tim pengadaan batu bara untuk mengatasi krisis pasokan batu bara, khususnya kalori sedang untuk kebutuhan PT PLN Persero. Bahlil mengatakan langkah ini dilakukan atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil juga menambahkan saat ini PLN menghadapi kelangkaan jenis batu bara spesifik, yakni kalori sedang yang memiliki kualitas cukup baik. Di sisi lain, ketersediaan jenis batu bara ini terus menyusut. Masalah ini juga muncul dari sisi ketidaksesuaian nilai keekonomian bagi para produsen batu bara. Untuk diketahui, berdasarkan aturan DMO, harga jual batu bara untuk kelistrikan hingga saat ini masih dipatok sebesar $70 Amerika per ton. Nilai ini dinilai sudah tidak lagi menutup biaya operasional penambangan atau stripping ratio yang kian tinggi. Nah, ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah, bro. Pak, masih akan ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Harga DM udah mulai masalahnya nggak Pak? Harga DM kan 70 loh. Akan ada masalahnya untuk pemahaman kemarin Bapak waktu di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah dari 8 sampai 12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan, dan pengusahanya juga tidak dirugikan. Melihat kondisi tersebut, Bahlil menegaskan telah meminta jajarannya untuk memprioritaskan pemenuhan sektor kelistrikan dengan memberikan ruang fleksibilitas aturan agar pasokan batu bara kepada PLN tidak tersendat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jalan tengah pasokan batu bara untuk listrik domestik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa. Beliau adalah CEO Institute for Essential Services Reform. Dan langsung saja kita sapa. Halo, Pak Fabi, apa kabar? Halo Pras, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang Terima kasih saya. juga atas waktu yang disempatkan Pak Fabi. Tadi sudah disampaikan Pak Bahlil juga menyatakan pemerintah masih menghadapi kendala nih dalam penyediaan batu bara berkalori menengah di sekitar 5.200-an kilokalori ya untuk kebutuhan PLTU nasional. Nah, review Anda dong terkait dengan kendala saat ini ada kendala kaitannya dengan produktivitas atau mungkin kualitas dari produk batu baranya sendiri begitu Pak Fabi? Ya, kalau dibilang bahwa itu yang menjadi kendala, menurut saya agak mengecilkan masalah ya. Karena sebenarnya memang di beberapa pembangkit PLN, khususnya pembangkit yang ultra super critical, yang super critical, yang ultra super critical itu memang disarankan menggunakan batu bara kalori menengah, ya 5.200 sampai 5.700. Nah, tetapi kalau kita lihat dari total kebutuhan batu bara PLN sendiri yang diperkirakan tahun ini kan sekitar berapa? Mungkin sekitar 170-180 juta ton. Jumlah yang kalori menengah itu sebenarnya tidak terlalu dominan ya. Yang banyak dipakai oleh PLN itu adalah batu bara kalori rendah. Oke. Artinya yang 4.200. Nah, dan jadi kalau disampaikan bahwa iya benar ada masalah, tapi itu bukan menjadi penyebab utama dari adanya pemadaman bergilir yang dialami oleh konsumen PLN di Jawa Bali khususnya selama 2 minggu terakhir. Oke, tapi kalau memang bukan yang utama, lantas yang paling mungkin perlu kita segera benahi di bagian mananya, Pak Fabi? Ya, persoalan yang utama kan sebenarnya yang menjadi akar ya. Saya kira yang menjadi penyebab dari adanya pemadaman bergilir yang terjadi beberapa waktu terakhir di Jawa Bali ya.
Karena di Sumatera juga mengalami pemadaman, tapi masalahnya agak berbeda. Adalah ketersediaan batu bara di PLTU PLN. Nah, Oke. kalau kita lihat sebenarnya dari sisi kecukupan daya, pembangkit-pembangkit PLN itu eh, cukup gitu. Ya, jadi dengan beban puncak Jawa Bali dan kalau dilihat ya ada kira-kira beban puncaknya itu 35-36 ribu megawatt. Jumlah pembangkit kapasitas yang tersedia itu cukup untuk memenuhi itu. Apalagi PLN itu kan harusnya punya reserve margin 30%. Nah, tapi yang terjadi adalah kalau kita lihat memang ketersediaan pembangkit ya yang siap untuk memasok dengan permintaannya itu yang tidak sama Oke. ya. Jadi ada kesenjangan antara permintaan dan pasokan. Nah, pertanyaannya mengapa dari sisi kapasitas ada tetapi kok daya mampu netonya tidak tersedia gitu. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang harusnya disampaikan juga oleh pemerintah, Kementerian SDM sebagai regulator. Dugaan saya adalah karena tadi ada sejumlah pembangkit listrik, khususnya PLTU batubara yang cadangan bahan bakarnya itu semakin menipis. Ya, minggu lalu misalnya sebagian besar PLTU yang ada di Jawa Bali hari operasi pembangkitnya di bawah 7 hari. Ya, dan hari operasi pembangkit ini sebenarnya mengacu kepada kesediaan stok batu bara yang ada di pembangkit yang itu dibakar ya Iya. ketika pembangkitnya beroperasi. Hmm. Nah, saya menduga karena cadangannya rendah ya masuk dalam kritis dan kemudian pasokan batu bara juga tidak bisa didapat dalam waktu yang cepat. Oke. Oleh karena itu operator PLTU ya dan juga PLN dalam hal ini melakukan penurunan daya eh, operasi pembangkit Oke. sehingga bisa menghemat stok batu bara. Baik, baik. Ini menarik. Kemudian juga akan membentuk tim khusus begitu yang sudah disampaikan juga begitu untuk mengurai masalah ini. Apakah memang perlu ada tim khusus begitu atau sebenarnya bisa memaksimalkan saja unsur pemangku kepentingan yang sudah ada dalam mengatasi terkait dengan pasokan batu baranya sendiri begitu Pak Fabi? Ya, saya juga heran ya, mengapa solusinya kok bikin tim khusus? Karena sebenarnya menurut aturan Menteri SDM sendiri kan sudah jelas ya bahwa eh, dalam aturan yang ada bahwa produsen batu bara harus memprioritaskan pasokan di dalam negeri. Oke. Dan sudah diatur ya dengan kebijakan DMO yang sudah ada dari tahun 2018 ya yang mengatur soal harganya Oke. dan kemudian sudah diperbarui tahun 2022 bahwa eh, penambang batu bara wajib memasok 25% dari produksinya di dalam negeri dengan harga $70 per ton. Ya, artinya ini yang tertulis. Jadi secara otomatis sebenarnya mereka yang memproduksi sesuai dengan izin produksi yang diberikan oleh Kementerian SDM lewat RKAB sudah wajib untuk memasok 25% dari produksinya ke PLN gitu, ke pembangkit-pembangkit baik itu milik PLN maupun milik swasta ya dengan harga $70 per ton tadi gitu. Jadi mekanisme ini kan sudah berjalan ya selama bertahun-tahun. Kalau sekarang harus bentuk tim lagi untuk apa gitu? Ya, kalau misalnya urusannya memang kita tahu bahwa ini mengimplementasikan 25% demo itu bukan hal yang sederhana juga karena ada hal yang terkait dengan logistik, perbedaan kualitas produksi batu bara dari satu produsen dengan produsen yang lain ya. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan batu bara yang dibakar oleh PLN. Karena antara produksi dengan yang dibutuhkan kadang-kadang juga tidak matching. Nah, Oke. ini banyak yang berkaitan dengan masalah infrastruktur, misalnya blending facility kayak gitu ya, kemudian logistik, transportasi dan lain-lain. Iya. Jadi menurut saya masalahnya sih bukan di masalah pengadaan. Kalau kita bicara soal tadi ya menjaga kualitas
pasokan batu bara mungkin ada di blending facility, ada di logistik, dan itu bukan pengadaan. Jadi ketika membentuk tim satgas gitu untuk melakukan pengadaan pengadaan batu bara untuk PLN, saya jadi bertanya-tanya kenapa begitu. Nah, sementara kita Oke. tahu ada persoalan yang mendasar juga dengan DMO yang sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu, Oke, yaitu baik. bahwa harga DMO yang ditetapkan tahun 2018 sebesar $70 per ton itu dianggap oleh para penambang sudah tidak lagi memadai karena adanya kenaikan biaya produksi dan kenaikan biaya-biaya lainnya ya, Ya, sehingga harga 70 itu tidak memberikan margin yang wajar lah menurut mereka. Oleh karena itu sudah baik. ada usulan kan tahun lalu untuk menaikkan harga DMO-nya menjadi paling tidak $90 per ton. Jadi Oke, masalahnya ada baik. di sana, Mm-mm. dan Ya. itu adalah keputusan menteri ya, bukan perlu bentuk-bentuk satgas segala begitu. Baik, nah ini nih kita juga akan membahas terkait dengan tadi Satgas sudah kita bahas, terkait dengan pemerintah juga yang tengah menghitung skema harga yang lebih seimbang begitu. Seperti apa nanti untuk kebutuhan PLN juga terpenuhi tanpa membebani pelaku usaha tambangnya sendiri. Kita bahas nanti di segmen Ya. berikutnya. Pak Fabi, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, CEO dari Institute for Essential Services Fund. Nah, ini dia. Kalau kita bicara mengenai tadi langkah pemerintah pembentukan Satgas, kemudian saat ini tengah menghitung skema harga yang ideal lah, kalau bisa dikatakan seimbang tadi. Jadi antara kebutuhan PLN-nya juga oke, kemudian hitung-hitungan untuk pelaku usaha ataupun penambangnya juga oke, meskipun Anda katakan tadi DMO-nya pun yang $70 Amerika Serikat per tonnya ini juga dinilai sudah tidak sesuai dengan mungkin kondisi saat ini. Nah, idealnya seperti apa jadinya Pak Fabi? Ya, ideal tuh agak sulit dengan kalau kita bicara ideal ya. Tapi saya coba melihatnya dari kondisi hari ini. Iya, Ya, bahwa hari ini 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari batu bara. oke. Kebijakan DMO ya, dengan di mana tuh ada dua kebijakan DMO ya, menjamin pasokan batu bara untuk listrikan ya, dan juga untuk industri di dalam negeri sebenarnya. Dan yang kedua, menetapkan harga batu bara yang dijual, karena sebelum ini kebijakan DMO itu sudah berlaku jauh hari sebelum 2018, tapi tidak diatur harganya, hanya diatur bahwa wajib, tapi harganya tidak diatur, sehingga PLN sempat membeli batu bara dengan harga sangat mahal sebelum 2018. Nah, karena itu kemudian diatur harganya $70 per ton dengan pada saat itu perhitungan tingkat harga produksi batu bara pada tahun-tahun itu. Nah, di dalam perjalanannya kan DMO tadi tetap berlaku, tetapi kita tahu juga ada perubahan biaya produksi, ada kenaikan harga sebenarnya. Oke. Termasuk juga kalau saya tidak salah ada perubahan untuk pajak, royalti, dan lain sebagainya ya. Sehingga memang biaya produksi batu bara kalau mau dilihat itu memang meningkat gitu. Nah, ini kalau kita lihat ada disparitas antara harga batu bara DMO yang $70 per ton tadi dengan harga pasar internasional, dan semakin hari disparitasnya tuh semakin besar. Oke. Memang sebelum kemarin krisis di Hormuz ya, harga batu bara tuh sempat turun dan sempat mencapai di bawah $100 per barrel ya. Dan ini juga dari yang sebelumnya sempat mencapai $300-400 per barrel, bahkan HBA kita sampai $200 per ton ya, Beton. maaf, Iya. per ton ya. Jadi kemudian harganya semakin turun. Nah, karena ada penurunan harga batu bara panjang tahun 2025, dan ini berdampak pada penerimaan negara. Oleh karena itu Menteri SDM kemudian memutuskan untuk memangkas kuota produksi batu bara tahun 2026. Oke. Yang tadinya produksi batu bara kita sampai 790 juta ton di tahun 2025 mau dipangkas menjadi 600 juta ton. Nah, ini kemudian mengubah RKAB yang tadinya juga disahkan setiap 3 tahun, kemudian karena perubahan ini mau disahkan untuk menjadi setiap tahun. Nah, perubahan-perubahan ini karena menciptakan adanya keterlambatan untuk RKAB tahun 2026
Oke. Sorry 2026 26. ya. Ya. Ini tentunya ya kalau saya lihat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap seretnya pasokan batu bara yang ada. Jadi, Ya, nah ini juga karena ada disparitas tadi antara $70 dengan harga batu bara di luar negeri kalau saya tidak salah sampai 130 sampai $150 di awal Juni kemarin. Oke. Itu kan menciptakan godaan Iya, ya iya. buat produsen batu bara Iya, misalnya. Ya kalau saya jual ke dalam negeri saya dapat $70, margin saya tipis. Kalau saya jual ke luar negeri 2 kali ya lipat. saya dapat lebih tinggi harganya, Iya. margin saya lebih oke gitu ya. Nah, bisa jadi kemudian ketika mereka mendapatkan kuota produksi di bulan April atau Maret kemarin ketika harga naik, mereka memprioritaskan untuk mengekspor dulu. Oke. Plus ini faktor yang kemudian kita tahu bulan Mei kemarin diumumkan akan ada penataan untuk ekspor Ya. komoditas, salah satunya adalah batu bara kan. Oke, yang satu pintu ya. Dilakukan oleh DSI mulai 1 Juni Oke, gitu. iya. Nah, kita tahu ada ketidakpastian sebelum PP-nya berlaku ya dan lain sebagainya. Jadi di periode-periode itu kalau kita lihat sejak adanya rencana pemerintah untuk melakukan ekspor satu pintu tadi, ya sebelum 1 Juni mungkin Baik. pelaku usahanya memilih untuk ya udah kita ekspor dulu deh gitu karena nggak pasti kan apa yang terjadi setelah 1 Juni. Jadi faktor-faktor ini yang menurut saya berkontribusi. Jadi ada faktor harga, ada keterlambatan RKAB, soal ekspor satu pintu dan juga mungkin ya kondisi-kondisi lain yang membuat ada kendala pasokan ya ke Pak Fabi. PLN. Ya, jalan tengahnya jadi gimana nih Pak? Supaya tadi pasokan domestiknya terjaga, kemudian PLTU-nya tidak lagi biar pet begitu atau blackout. Nah ini gimana? Sementara pelaku usahanya juga happy begitu. Ya menurut saya dalam jangka pendek ya aturan sesuai dengan aturan ya. Kita bicara kan kita nggak mau listrik mati sekarang. Ya, oke. Ya, ada ketergantungan besar terhadap PLTU batubara yang harus diselesaikan dalam jangka panjang ya. Jadi tapi di dalam jangka pendek untuk mengamankan pasokan batubara ke PLN menurut saya yang perlu dilakukan adalah pemerintah menegaskan soal ketentuan DMO memasok 25% dari produksi batubara tadi. Oke. Ya kepada PLN dan ini kan sudah pernah dilakukan ya tahun 2022 saya ingat ketika HOP PLN itu di bawah 10 hari, saya ingat pada saat itu kalau tidak salah Pak Luhut ya memerintahkan agar tidak boleh ekspor tuh batubara sebelum DMO PLN dipenuhi dan sempat ya selama 1 bulan itu ditahan untuk ekspor. Nah saya kira kalau kondisi ini terus berlanjut, pemerintah harus tegas melakukan itu. Yang kedua tentunya ya saya kira itu menyesuaikan harga DMO ya tidak $70 ya disarankan sampai $90. Kenapa? Karena kita tahu DMO itu adalah pada sejatinya adalah subsidi ya kepada listrik yang kotor ya dan menciptakan distorsi pasar gitu dan ini sangat mengganggu dan sebenarnya menjadi kendala bagi PLN untuk meningkatkan energi terbarukan, menambah energi terbarukan karena batu bara seakan-akan murah padahal tidak murah gitu. Nah, oleh karena itu mungkin dalam jangka pendek ya harganya yang harus disesuaikan, tapi dalam jangka panjang kebijakan mengenai harganya ya saya tidak bicara soal demonya, tapi bahwa harganya yang harus misalnya nanti disesuaikan ke $90 per ton itu mungkin harus disesuaikan, misalnya mengacu harga pasar indeks mungkin tidak sekarang ya, tapi dalam waktu 2-3 tahun mendatang mengenai harga ini harus dibereskan juga gitu. Nah, saya kira itu sih yang jalan tengah ya yang bisa kita usulkan untuk jangka pendek. Oke Pak Fabi ya, terkait dengan lebih kepada harga juga yang memberikan satu kepastian juga ya bagi pelaku usaha di sektor pertambangan batubara begitu, bagaimana terkait dengan produktivitas, biaya produksi dan lain-lain begitu dengan harga jualnya sendiri di dalam negeri karena memang ada kebutuhan DMO tadi. Baik Pak Fabi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali Pak Fabi. Terima kasih Pras.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.